Peranan seorang manajer proyek. Diskusi kerja bervariasi, tapi sebagian besar mencakup tentang tanggung jawab seperti perencanaan, penjadwalan, koordinasi, dan kerjasama untuk mencapai sasaran proyek. Kebanyakan proyek-proyek yang sukses dipimpin oleh manajer yang berpengalaman. Ya, karena sekali lagi jam terbang pengaruh. Ya. Terus yang nggak punya jam terbang jadi nggak pernah bisa ya merintis dulu dari bawah. Tapi dengan sendirinya kalian ini kan, kalian nggak tiba-tiba jadi pilot, pasti jadi kopilot dulu, jadi apa dulu, gitu kan. Nah, kemudian ada 15 project management job function. Jadi kurang lebih ada 15. Ada mendefinisikan ruang lingkup project, mengedukasi stakeholder, mengembangkan daftar tugas ataupun WBS ya, daftar tugas mendetail, memperkirakan waktu, flowchart, sumber daya, evaluasi, ketergantungan, milestone, review fase project, kontrol, dan status proyek. Itulah gambaran job dari si orang project manager. Nah, sekarang kalian apa sih yang disarankan sebagai seorang manajer proyek? Tentunya punya variasi keterampilan yang luas. Jadi dia variasinya luas, jangan satu tapi mendalam. Dia cuma satu tahu coding doang, nah itu kurang bagus. Tapi dia tahu network, tapi nggak harus mendalam, ya. Tapi luas. Kan di sini kategorinya luas, bukan dalam. Dalam-dalam kalian codingnya sampai dalam, enggak. Jadi ada ilmu yang luasnya ke samping, ya lebih kayak pengetahuan secara umum. Tapi ada juga yang mendalam tapi satu bidang doang. Nah, situ bedanya ya. Karena kan kalian harus fokus di satu bidang, tapi bidang lain minimal tahu, yang sampai ngeblank ataupun nggak nyambung. Yang kedua harus nyaman dengan perubahan, ya. Karena si A beda dengan si B, karena dia ketemu banyak orang, ketemu banyak klien, ketemu banyak karakter, banyak fungsi, banyak aplikasi. Memahami organisasi dengan dan di dalam mana ia bekerja. Jadi harus paham organisasi itu dia di mana, kapan dia ngomong sebagai teman, kapan ngomong sebagai tim, kapan sebagai leader. Ya. Memimpin tim untuk mencapai tujuan proyek. Tentunya dia harus ngelit, karena dia seorang leader. Nah, kalian yang disarankan ada dua nih kan, bicara kalian ada hard skill dan soft skill. Jadi hard skill-nya pengetahuan produk dan tahu bagaimana menggunakan alat bantu tersebut. Ya, jadi pengetahuan terhadap satu produk atau satu bidang, satu alat. Nah, tapi kalau soft skill lebih untuk bekerja sama dengan bermacam orang, lebih ke orang hubungannya, lebih ke human. Nah, itu soft skill. Kemudian kalian yang disarankan bagi proyek adalah terkait komunikasi. Ini terkait soft skill semua. Itu dengan kalian mendengar dan meyakinkan. Nah, tadi ini mungkin yang ditanyakan oleh Mas Yamin ya. Jadi seorang pemimpin itu harus tadi bisa melakukan komunikasi, bisa mendengar dengan baik, nggak salah maksud, nggak salah tujuan, dan harus yakinin, bisa meyakinkan seorang customer, oh ya harus beli karena ini gitu kan, bukan jadi bohong dan sebagainya. Tapi benar-benar apa adanya juga. Terus bisa memanage organisasional, jadi terkait rencana strategis dan menganalisis, membangun tim building terkait motivasi, mempromosi, melakukan empati, terus kemudian memimpin, memberikan contoh, visi misi. Ini tim ini kita akan bangun untuk ini, wah jadi kayaknya punya gagasan gitu kan, jangan followers doang, ngikut-ngikut doang. Nah, kemudian punya kalian menangani, jadi harus kreatif, sabar, mantap, ya kan ini kata-kata mantap. Ya. Kemudian harus terkait teknologi, harus tahu, jangan gaptek ya kan terkait proyek. Media snapshot terkait good project management skill for the appreciate. Jadi ini poin-poinnya bisa dibaca nanti ya terkait dengan ini. Ini udah saya share di Google Class materinya. Kemudian karakteristik penting bagi manajer proyek yang efektif dan efektif. Jadi contohnya di sini bicara efektif yaitu kepemimpinan dengan memberi contoh, visioner tuh harus punya visi, orang punya masa depan, ya kan. Ketika kalian ingin melamar seorang perempuan harus punya visi nih, nanti 5 tahun lagi saya akan begini gitu kan, punya kendaraan, punya apa, infaknya, wakafnya di mana. Nah, itu harus punya visi, ya kan. Nah, jangan kalian, wah cuma saya apa adanya gitu kan, udah berapa tahun nikah. Nah, kan saya dibilang apa adanya, saya nggak punya apa-apa ya kan. Dia sendiri mau kan, jadi itu nggak punya visi gitu kan. Nah, terus kemudian jadi harus visioner orangnya nih. Wah, ini si Ani visioner nih, ya kan, kayak seorang CEO ataupun yang ya para startup itu kan awalnya punya visi nih. 5 tahun lagi saya akan bikin e-commerce, kan saya bikin satu aplikasi gitu, nggak punya menggebu-gebu visinya.
ya kan? Jangan jadi follower saja. Harus punya kompetensi teknis, komunikasi yang baik, motivasi, memantapkan keputusan. Jadi jangan gampang dipatahkan, bisa mendukung anggota tim dan mendukung ide-idenya. Yang tidak efektif adalah tidak yakin pada diri sendiri. Wah, nggak yakin saya bisa nih. Waduh, ngeri juga nih. Nggak yakin. Pada diri sendiri nggak yakin, apalagi orang lain. Kurang kemampuan teknis, ya jadi nggak didukung ke teknis. Jadi cuma bisa ngomong doang, tapi teknisnya nggak ngerti. Nah, itu harus dukung. Terus kemudian komunikasi yang buruk, motivasinya nggak ada, ya kan? Jadi dianggap kerja itu ya gitu-gitu aja lah. Itu nggak punya motivasi. Nah, itu. Oke, itu adalah terkait manajemen project. Pentingnya leadership dan memimpin, karena saya lagi bicara manajer project itu punya leadership dalam dirinya. Harus punya kepemimpinan dengan contoh, ya kan? Karena pemimpinan yang baik dengan contoh, memberikan contoh. Ya, kemudian mendelegasikan dengan baik, terus juga menengani detail-detail harian. Nah, ini data lama ya. Ini contoh-contoh kalian IT ya. Ini trennya nggak update lah ya. Ini bisa kita cari ya. Ini saya skip kan nggak update. Ya, ini emang kadang bicara project management itu banyak dicari juga. Nah, ini beberapa contoh. Nah, ini contoh Gantt chart itu seperti ini. Jadi kita bisa mendefine konsep dulu, website dulu, baru development. Nah, ini ada time frame-nya. Nah, ini disebut Gantt chart. Ini standar orang-orang project begini pakainya. Ini tools yang kita namanya WBS, Work Breakdown Structure. Gitu. Ini terkait sampel yang untuk diagram, tapi jangan digunakan. Jadi habis mengerjakan ini kemana lagi? Ini berhubungan dengan kerjaan ini. Contoh kalau kita mau ngoding tapi server belum ada, gimana? Server belum ada beli belum ada purchasing. Nah, jadi nyambung. Jadi nggak mungkin. Jadi itu dengan sampel network diagram. Nah, istilahnya project management singkatnya PMO ya, Project Management Office. Yaitu kelompok organisasi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan fungsi manajemen proyek. Ya, jadi PMO yang mengkondisikannya. Tujuannya mengumpulkan, mengatur, mengembangkan, ya dan sebagainya. Enterprise Project Management Software mengintegrasikan informasi dari beberapa proyek untuk memperlihatkan status proyek yang disetujui dan aktif. Ya, juga menyediakan link pada informasi yang lebih detail mengenai satu proyek. Banyak manajer suka melihat status dalam warna seperti merah, kuning, dan hijau. Nah, ini kan pintar-pintar dalam mengamati satu progres, ya kan, kasih warna biar lebih mudah menganalisanya. Seperti ini kan, banyak warna. Proyek ini udah on schedule, ini budgetnya sesuai dan sebagainya. Ini contoh aja tools dalam membuat enterprise project management. Nah, ini adalah growth dari project management certification. Oke, kode etik dalam manajemen proyek. Kode etik adalah bagian penting dari semua profesi. Jadi punya kode etik. Manajemen proyek sering menghadapi dilema etik. Untuk mendapatkan sertifikasi PMP, aplikasi harus menyetujui kode etik PMP untuk profesional. Beberapa pertanyaan untuk tes PMP berhubungan dengan tanggung jawab profesional terhadap kode etik. Jadi punya kode etik seorang proyek, jadi nggak boleh dia ngomongin cost biaya kemana-mana, nilai proyek kemana-mana, gitu kan. Pasti ada kode etiknya, ya kan. Apa yang harus diceritakan ke tim, mana tidak, mana ceritakan ke luar atau tidak. Nah, itu ada kode etik seperti itu. Nah, itu oke, rangkuman aja sekarang terakhir. Rangkuman dari saya, ketika jumlah dan tingkat kerumitan proyek terus berkembang, maka manajemen proyek yang baik semakin perlu untuk dipraktekkan. Ya, jadi emang saking rumit itu ilmu manajemen proyek itu harus diterapkan. Kemudian proyek memiliki beberapa atribut seperti bersifat unik sementara dan dikembangkan secara incremental. Jadi sifatnya sementara, bukan permanen. Kemudian sebuah kerangka untuk manajemen proyek termasuk stakeholders dalam pengetahuan, tools dan teknik, menciptakan protokol proyek untuk menjamin kesuksesan perusahaan. Jadi tadi nih, jadi ada kuncinya itu. Kemudian manajemen proyek harus sukses memiliki dan mengembangkan banyak keterampilan. Jadi harus banyak keterampilan nih. Ya, nggak harus mendalam tapi luas. Kemudian profesi manajemen proyek terus berkembang ketika lebih banyak orang mempunyai sertifikasi dan lebih banyak tools yang diciptakan. Nah, itu dia. Oke, itu slide terakhir dari saya. Mungkin dari saya cukup. Itu.